Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera, pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu kesimpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar, dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau proposisi yang dianggap benar, orang akan menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses menghubungkan sejumlah pengamatan seperti itulah yang disebut menalar. Untuk poin selanjutnya, ya, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan teori atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau paparan. Ada 3 jenis pengambilan kesimpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu analogi, generalisasi, dan hubungan kausal sebab akibat. Oke, poin 4.1.1 penalaran induktif analogi, yaitu proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaan. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah kesimpulan. Dengan demikian, dasar simpulan penalaran ini merupakan ciri pokok atau esensi dari dua hal yang dianalogikan. Untuk poin 4.1.2 penalaran induktif generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Generalisasi dibedakan atas generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Dalam generalisasi sempurna, seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan itu diselidiki. Sementara itu, generalisasi tidak sempurna merupakan generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Oke, poin 4.1.3 penalaran induktif hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui berhubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas, bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini terdapat 3 hubungan antara masalah, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. Oke, poin berikutnya,
Silogisme digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam silogisme, ini penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme disebut juga cara menarik simpulan dari premis-premis umum dan khusus. Dalam silogisme ini, suatu proses penalaran menghubungkan dua proposisi pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan yang merupakan proposisi yang ketiga. Silogisme dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama itu silogisme kategori, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Poin berikutnya, contohnya, semua mama dia menyusui anaknya, premis mayor. Semua kambing mama dia, premis minor. Semua kambing menyusui anaknya, konklusinya, sebagai penyimpulannya. Poin berikutnya 4.2.2 Entimen adalah penalaran dedukasi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran yang menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Sebagai contoh yang saya ambil, sebagai premis mayor, semua orang ingin sukses harus belajar dan berdoa. Premis minornya, Lisa ingin sukses. Kesimpulannya, Lisa harus belajar dan berdoa. Oke teman-teman, sekian pemaparan saya, dan jangan lupa ya subscribe. Thank you.